Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saja Anda kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap bahagia. Para pecinta misteri yang budiman, kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri berjudul Ada Yang Aneh Dengan Tingkah Istriku. Sebelum kami mulai mengisahkan cerita ini, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini akan terus berkembang. Terima kasih. Nah, para pecinta misteri yang budiman, selamat mengikuti. Jaka tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya lagi. Dengan gerakan cepat, Jaka membuka kain jarik yang menutupi wajah anaknya. Tiba-tiba saja terdengar suara bayi kecil itu menangis seketika. Wajahnya memerah dengan bibir terbuka. Suara tangisan itu terdengar sangat menyayat hati. Pegangan tangan Asih pun melemah. Wanita itu melirik sinis ke arah Jaka. Laki-laki itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena merasa bersalah. Kan Asih sudah bilang jangan. Kenapa Mas ngeyel sih? Tukas wanita itu sembari mengambil bayi mereka dan mendekapnya. Lalu menimang-nimang bayi kecil itu agar menghentikan tangisannya. Maaf Asih, Mas hanya tidak enak melihat anak kita berbaring ditutupi seluruh tubuhnya begitu, ucap Jaka lirih. Namun, meski begitu, ada kelegaan di hatinya karena kecurigaannya tak berarti. Lagi pula mikir apa dia tadi. Tidak mungkin kan bayinya sudah. Memang begini kalau Yusuf tertidur, Mas. Lagi pula ini jadi kerjaan Asih lagi. Susah mendiamkan tangisan Yusuf. Mas kan tidak merasakan, jadi tidak tahu. Dada Jaka selasa dihantam sesuatu. Ia menyadari kesalahannya karena tidak ada di samping Asih kalau wanita itu mengurus anak mereka. Tapi semua itu sudah terlanjur. Toh, dia pergi juga untuk mencari nafkah. Dan sekarang, dia sudah kembali lagi ke sini. Ia bertekad dalam hati untuk memperbaiki dan menjalani hal-hal yang sempat tertinggal karena telah pergi merantau. Dan ia juga berjanji tak akan meninggalkan Asih dan juga anak mereka untuk yang kedua kalinya, karena rasa rindu selama berada di perantauan benar-benar menyiksanya. Karena kontrak kerjalah, makanya ia bertahan. Sebab kalau tidak, saat ponselnya hilang dan Jaka putus komunikasi dengan Asih, ia akan balik ke desa saat itu juga. Jaka mendekat Asih dengan netra berembun. Ia mengelus pipi anaknya yang berada dalam dekapan istrinya itu. Namun, seketika alisnya bertaut saat pipi itu terasa dingin menyentuh kulit tangannya, sama seperti kulit Asih tadi. Kulitnya dingin. Asih, anak kita kedinginan. Tambahkan saja selimutnya. Jaka mengambil satu buah kain dan memberikannya pada Asih. Wanita itu menatap kain pemberiannya dengan wajah datar. Tidak usah, dia baik-baik saja, Mas. Tapi lebih baik Mas keluar dulu. Jangan ganggu aku. Yusuf itu sensitif. Dia tidak akan mau tidur kalau ada suara berisik. Jaka mengerjap, dilihat anaknya yang sudah tak menangis, namun masih bergerak-gerak gelisah. Ia pun meletakkan kembali kain di tangannya. Baiklah kalau begitu. Maafkan Mas Asih karena menambah pekerjaanmu. Ya, tak masalah Mas. Jaka menghela nafas, keluar dari kamar. Ia melangkah menuju dapur karena perutnya sedikit melilit karena rasa lapar yang mendera. Tadi Asih mengajaknya keluar untuk memasaknya makanan. Namun, apalah daya, hal itu tertunda sejenak. Dan itu semua sebab kecurigaannya. Lagi pula, siapa yang tak akan merasa aneh jika melihat bayi malam-malam tidur dengan kain menutup seluruh tubuh.
Jaka pun sempat ketakutan tadi saat melihat hal itu. Lalu ia menelisik ruangan di dapur, membuka kendi yang menjadi tempat persediaan beras. Dahinya berkerut saat melihat beberapa kutu merayap di sana. Beras-beras yang sudah tak layak untuk dimasak, apalagi dikonsumsi. Jaka menyiduk isi beras yang sudah berjamur dan menghitam itu, lalu membuangnya ke dalam kantung plastik dan membersihkan isi kendi itu dari kutu-kutu yang merayap. Sejenak ia menoleh ke arah pintu masuk dapur. Sampai berjamur seperti ini, apakah Asih tidak memasak nasi selama beberapa bulan? Ucapnya lirih. Kini pandangannya tertuju pada meja makan. Baru disadarinya ada beberapa lalat yang berkerubung di sana. Sontak saja ia pun berjalan mendekat. Bau busuk memenuhi indera penciumannya. Beberapa makanan itu sudah basi dan berlendir, menimbulkan bau busuk yang amat sangat. Jaka mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya. Sebenarnya, kenapa lauk ini sampai basi? Apa Asih juga tidak makan? Apa dia tidak sadar kalau beras sudah membusuk dan lauk tak bisa dikonsumsi? Kalau alasannya karena mengurus bayinya Yusuf, bukankah ada Maida di rumah ini? Entahlah, Jaka pun bingung. Sejak pulang, banyak sekali keanehan yang terjadi di rumah ini. Sangatlah tidak lazim. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya, lalu membuang makanan itu ke dalam kantung plastik di tangan, lantas melangkah keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Asih. Ia berniat untuk membeli beberapa kebutuhan pokok di warung. Mengingat keadaan memprihatinkan di rumah ini, juga karena ulahnya yang tak kunjung pulang ke rumah. Jaka menyusuri jalanan berbatu desa yang lenggang. Posisi rumah yang renggang antara satu dengan yang lainnya membuat keadaan sangat sunyi, ditambah lagi dengan pohon-pohon getah di segala sisi. Warga desa pada malam hari tak ada yang keluar. Agak membingungkan Jaka karena dahulu saat sehabis maghrib masih banyak anak-anak yang keluar untuk bermain atau berlarian menuju surau terdekat. Kali ini sepi seperti desa mati. Bahkan Jaka ragu jika 1-2 rumah di desa ini ada penghuninya. Jaka pun sampai di sebuah warung yang ternyata lumayan dekat dari rumahnya. Tadi saat ia berjalan, ia tidak melihat ada warung ini. Mungkin saja sedang tutup karena maghrib. Lagi pula, ini pasti warung baru, karena dahulu warung susah didapatkan di sini. Tunggu berjalan agak jauh sampai ke tugu desa, baru akan menemukan warung. "Assalamualaikum, Mbak," Jaka berucap pada seorang gadis dengan hijab lebar yang sedang merapikan jajanan. Gadis itu menoleh seraya tersenyum ramah. "Mau beli apa, Kang? Berasnya 2 kilo, ada?" "Oh, nggih, tunggu sebentar ya." Jaka mengangguk, memperhatikan seisi warung itu. Ia mengambil beberapa kerupuk yang menarik selera. "Ada lagi, Kang?" tanya gadis hijab lebar itu dengan satu kantung plastik berisi beras di tangannya. "Sama mie instan, Mbak, 5 bungkus, dan telurnya 5 butir. Gadis hijab lebar itu dengan cekatan memasukkan pesanan Jaka ke dalam kantung plastik. "Ada lagi?" Sama kerupuk yang ini, totalnya berapa?" "Jadi 47.000. Jaka merogoh kantung celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Meraihnya 1 lembar dan memberikannya pada gadis itu. "Sebentar kembaliannya ya, Kang." Gadis itu masuk kembali ke dalam warungnya, mengambil duit kembalian Jaka. "Tri, wak beli telur 3 butir." Suara dari belakang Jaka. Lalu ia menoleh untuk melihat sosok dari suara tersebut. Begitu bertemu pandang, ia tersenyum ramah. "Apa kabar, Maita?" "Astagfirullahaladzim," seru Maita sembari mundur ke belakang. Ia bahkan hampir jatuh
karena bertubrukan dengan meja yang digunakan untuk meletakkan sayuran. "Ya Allah, Mak, hati-hati." Jaka mendekat hendak membantu. Namun, Maita mundur-mundur menjauhnya. "Kak, kamu siapa? Kenapa mirip sekali dengan Jaka?" tanya Maita dengan bibir bergetar dan wajahnya pun pucat pasi. "Saya memang Jaka, Mak. Siapa lagi?" ucap Jaka heran melihat perilaku sahabat ibunya itu. Gadis dengan hijab lebar yang tadi mengambil kembalian juga penasaran dengan apa yang terjadi. Lalu ia buru-buru melangkah ke depan setelah menghitung uang kembalian Jaka. Suara Maita yang keras dan keributan itu pun mengundang beberapa warga desa keluar dari rumahnya. "Jaka? Jaka anaknya Ida?" "Iya, Mak." "Allahu Akbar." Maita memegang dadanya sembari terduduk lemas. "Mak, Mak kenapa? Mak?" "Ya Allah, Jaka," seru seseorang dari salah satu warga desa yang penasaran dengan keributan di warung gadis hijab lebar itu. Mak Sri, kawan maknya Jaka sekaligus kawan Maita juga. Wanita tua dengan songkok di kepalanya itu menunjuk Jaka sembari menutup mulut. "Bu, bukannya kamu sudah meninggal?" Jaka terpaku dengan wajah melongo. "Meninggal? Ia masih ada di sini. Kenapa orang-orang menyatakannya begitu?" Maka dalam sekejap saja berita tentang Jaka menyebar dan warung itu pun semakin ramai. Banyak orang-orang dengan wajah yang Jaka kenal maupun yang tidak ia kenal mulai berdatangan. Mereka pun berbisik-bisik sembari menatapnya. "Saya masih hidup, Mak. Kalau tidak, saya tidak mungkin ada di sini." "Maita, Mak Sri, kalau tidak percaya, bisa pegang tangan saya," ucapnya sembari mengulurkan tangan. Maita dan Mak Sri saling berpandangan. Keduanya saling dorong untuk menyentuh tangan Jaka, hingga Mak Sri terbelalak saat menyentuh kulitnya yang hangat. "Manusia, Bayu," tukasnya pada Maita. Wanita itu juga ikut menyentuh. "Akang ini memang manusia, Wak. Duit yang dikasih sama Tri juga asli, gak berubah jadi daun," si gadis berhijab lebar itu menjelaskan. Pantas maghrib tadi bertemu di jalan. Memang Jaka toh. Ia sempat takut, kirain hantu tadi. Beneran Jaka ternyata. Jaka mendengar bisik-bisik itu dengan raut bingung. Sejenak tahulah ia kenapa orang-orang berlari menghindarinya saat ia memasuki kampung tadi. Mereka mengira ia sudah tiada, sama seperti Maita. Dari dalam kedai muncul seorang laki-laki berkopiah karena mendengar keributan yang terjadi. "Ada apa ini?" Jaka pun sontak tersentak melihat laki-laki itu. Guru ngajinya dahulu, Ustadz Ahmad, yang tinggal di desa sebelah. Mungkin 1 tahun lalu saat Jaka merantau, laki-laki yang rambutnya sudah memutih itu pun pindah ke sini. Kalau begitu, berarti gadis hijab lebar yang melayaninya membeli tadi adalah putri bungsu Ustadz Ahmad, Gayatri. Dahulu sembari mengajar ngaji, gadis itu sering ditimang-timang. Maka dengan takzim karena bertemu, Jaka mengulurkan tangan untuk menyalami gurunya itu. "Assalamualaikum, Abah. Apa kabar?" Tukasnya membuat Ustadz Ahmad terkejut. Laki-laki itu pun menatap Jaka dengan alis bertaut. "Loh, sampian ini Jaka?" "Enggih, Bah." Ustadz Ahmad menatap warga yang berkerumun. Taulah dia apa yang telah terjadi hingga menimbulkan keributan seperti ini. "Kamu sehat, Jaka?" ucap Ustadz Ahmad kemudian. Bisik-bisik dari para warga terdengar kembali. "Sehat, Abah. Alhamdulillah." "Bukannya kata gitu kamu sudah meninggal, Jaka?" cetus salah satu warga membuat alis Jaka bertaut. Ia menatap Ustadz Ahmad bingung.
Iya, kata Gito, udah meninggal katanya, kecelakaan di tempat kerja. Betul Jaka, Gito bilang kamu kecelakaan di kota, ucap Mak Ita masih dengan wajah tak percaya. Ia menatap warga lain yang juga mengangguk-angguk setuju. Saya nggak pernah kecelakaan, Mak. Alhamdulillah masih sehat walafiat. 1 tahun lalu saya memang hilang komunikasi dengan Gito karena ponsel saya hilang saat di perantauan. Mungkin saat itu dia mengira bahwa saya hilang kabar dan sudah tiada. Bahkan 1 tahun juga saya sudah tak berkomunikasi dengan Asih. Mendengar nama Asih disebut, makin ribut warga desa. Angin semilir berhembus membuat mereka berbisik-bisik persis dengungan lebah. Sekarang Gito di mana, Mak? Biar Jaka meluruskan padanya. Takut salah faham. Gito sudah merantau keluar kota setelah 1 bulan sejak dia mengatakan kamu telah meninggal dunia. Ya, sejak saat itu istri, anak dan makmu juga menghilang, Jaka. Sambung Mak Ita menyambung perkataan Mak Sri. Menghilang, Mak, ucap Jaka tak percaya. Dahinya berkerut. Menghilang bagaimana yang dimaksud? Iya, 1 bulan sejak kamu dinyatakan meninggal, istri kamu menghilang, pergi dari rumah dan gak ada yang tahu dia ada di mana. Dan sejak saat itu, ucap Mak Ita berhenti saat Mak Sri menyenggol tangannya. Mak Sri melotot ke arahnya, memperingatkan. Tapi istri saya gak menghilang, Mak. Istri saya ada di rumah sama anak saya. Tukas Jaka semakin tak mengerti. Di rumah, seru Mak Ita dengan mata melebar. Wanita itu pun melirik Mak Sri. Sudah pulang mungkin, bisik Mak Sri. Terus yang kita lihat selama ini? Shh, Mak Sri menempelkan telunjuk di bibir. Jangan diucapkan. Gak enak sama Jaka kalau istrinya ternyata benar-benar sudah pulang. Iya, Mak. Kalau Mak mau, Mak bisa datang ke rumah, Jaka meyakinkan. Kedua wanita tua itu saling berpandangan, menggelengkan kepala, menatap Ustadz Ahmad yang juga tercengang mendengar penjelasan Jaka. 1 tahun sejak kepindahannya ke desa ini, banyak desas-desus yang beredar pasal muridnya itu, tak terkecuali istri Jaka, yaitu Asih. Boleh kamu ke rumahmu, Jaka? Tanya Ustadz Ahmad pada akhirnya, demi memastikan sesuatu juga seolah sadar apa yang sedang dirisaukan para warga desa saat ini. Boleh, Abah, silahkan. Ia mengangguk dengan yakin. Jaka pergi menuntun jalan. Mak Ita, Mak Sri, Ustadz Ahmad, dan para warga juga ikut di belakang. Mereka menyusuri jalanan berbatu desa yang sunyi. Sesekali, Mak Ita mengusap tengkuknya. Kok aku merinding ya, Mbak Yu? Sama, Mbak, aku juga. Aku takut kita jumpa Asih. Jangan keras-keras, nanti Jaka dengar. Rombongan itu tiba di depan rumah Jaka. Lalu, laki-laki itu melangkah menuju pintu. Asih, panggil Jaka keras pada daun pintu. Semuanya menunggu dengan jantung berdebar. Pasalnya, sejak desas-desus meninggalnya Jaka di perantauan, Asih serta anak dan ibu Jaka menghilang begitu saja tanpa jejak. Rumah mereka pun terkunci dalam keadaan kosong dan tak ada siapapun. Para warga desa berpikir kedua orang dewasa itu telah pergi dari desa karena sangat terpukul oleh kepergian Jaka, membuat mereka tak lagi curiga ataupun mencari. Namun setelahnya, desa Bagan Batu menjadi desa yang mencekam. Setiap maghrib atau menjelang ufuk merah mulai timbul dan langit pun mulai kemerahan, akan ada suara tangisan wanita sampai maghrib menghilang, menggema ke seluruh desa. Saat malam hari, akan ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Asih sedang menimang bayi di depan rumah Jaka. Jika didatangi, maka sosok itu pun akan menghilang tak berbekas.
Malah terkadang sosok Maidah yang beberapa kali kedapatan mengetuk pintu rumah warga untuk mencari Jaka, kemudian hilang tak berjejak saat dilihat. Hilangnya Asih, anaknya dan Maidah menjadi teror menakutkan bagi para warga desa. Bahkan kabar itu juga sampai ke desa sebelah, hingga orang-orang mulai takut berkeliaran di desa pada malam hari karena sering diganggu. Masih jadi misteri, bagaimana kabar kehilangan 3 orang itu menjadi arwah yang menakuti warga. Beberapa memiliki kesimpulan kalau mereka sudah mati. Namun, tak pernah ditemukan mayat Asih, Maidah, atau anaknya dimanapun. Sehingga para warga hanya bisa berspekulasi. Pun gangguan itu membuat orang-orang tak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Asih, panggil Jaka kembali. Namun tetap tak ada sahutan. Kali ini ia berjalan membuka pintu dan masuk ke dalam. Para warga termasuk Ustadz Ahmad melongo untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Terdengar suara Jaka bercakap-cakap dengan sesuatu. Kemudian laki-laki itu keluar seorang diri. Tak ada siapapun yang mengikuti di belakangnya. Padahal warga berharap memang ada Asih di sana. Abah, Maita, Mak Sri, dan yang lainnya, ini istri saya Asih. Dia masih ada di rumah dan tidak pernah menghilang. Para warga ribut seketika. Yang ditunjuk Jaka adalah ruang kosong di sampingnya. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya sendiri. Rumah itu juga tampak kumuh dengan rumput liar tumbuh di beberapa sisi. Namun, laki-laki itu bertingkah seolah benar-benar ada seseorang yang berdiri di sisinya. Gila. Jaka sudah benar-benar gila. Hanya Ustadz Ahmad yang tersisa dari beberapa warga yang berkerumun. Semuanya bubar secara sukarela dan tak lagi ingin tahu. Pandangan Ustadz Ahmad menuju pada wanita di samping Jaka yang sedang menatap tajam ke arahnya. Tatapan itu pun sama sekali tidak beralih, bahkan saat Ustadz Ahmad mendekat pada Jaka. Jangan tinggalkan sholat ya Jak, jangan lupa mengaji juga. Tidak ada siapapun yang bisa menolongmu kecuali Allah. Dahi Jaka berkerut saat Ustadz Ahmad menyampaikan hal itu, namun tak urung ia juga mengangguk. Iya Abah. Abah pulang dulu. Besok datanglah ke rumah Abah. Ada yang ingin Abah sampaikan. Jaka pun mengangguk. Begitu Abah mengucap salam dan pergi dari rumahnya, Asih yang sedari tadi berdiri di sampingnya kini berjalan dengan langkah menghentak dan membanting pintu rumah. Jaka kemudian menyusulnya. Kenapa Mas keluar dari rumah? Mas beli beras dan mie instan buat makan kita. Asih tak suka dengan Ustadz Ahmad. Jangan menemui dia lagi. Loh, kenapa? Dia guru ngaji kita dulu. Toh, kenapa gak ingin bertemu? Pokoknya Asih gak mau, Mas. Besok jangan pergi ke rumahnya. Mas di sini saja bersama Asih dan anak kita. Gak bisa sih. Mas gak enak kalau gak datang. Kalau begitu terserah. Mas mau pilih Ustadz Ahmad atau Asih? Asih juga sudah terbiasa kok ditinggalkan. Asih, kalau Mas nekat, Mas gak akan jumpa Asih lagi. Sampai kapanpun. Jaka menautkan dua alis. Menatap punggung Asih yang beranjak masuk ke dalam rumah. Apa maksud istrinya dengan tidak bertemu lagi? Asih, panggil Jaka sembari menahan tangan sang istri. Dingin pun menyelimuti, membuat Jaka sedikit tersentak. Ia melepaskan segera cengkeraman tangannya. Asih pun berbalik menatapnya tajam. Apa Mas? Kenapa kamu begini? Mereka coba penasaran, juga Ustadz Ahmad. Kamu tahu apa yang mereka bicarakan saat Mas ke warung tadi? Mereka berpikir Mas sudah meninggal, Asih. Mas gak tahu kenapa warga bisa berpikir demikian. Padahal Mas masih hidup. Gitu yang mengabarkan kalau... Perkataan Jaka terhenti. Asih tiba-tiba saja menutup telinganya dengan erat
sembari berbalik dari hadapannya. Asih terduduk sembari menepuk-nepuk telinganya dengan keras. Matanya juga memejam sembari menggeleng. "Asih, sayang, ada apa? Kenapa kamu begini?" "Jangan sebut namanya." "Apa? Siapa? Mas sebut nama siapa memangnya?" Jaka bingung. Ia berusaha menatap Asih, tapi wanita itu terus menghindarinya. Tiba-tiba saja, lampu berkelap-kelip di atas sana mengalihkan pandangan Jaka. Suasana pun redup dan kian mencekam, membuatnya seketika membeku di tempat. Sementara itu, Asih masih dengan posisi duduk, sembari terus menggumamkan sesuatu. Angin yang tak tahu dari mana datangnya tiba-tiba berhembus kencang, menabrakkan jendela dan daun pintu, membuat Jaka terkesiap kaget. Mata Asih melotot, membuatnya tak lagi bisa berpikir jernih. Wanita itu menatapnya dengan tajam tanpa berkedip sama sekali, sembari terus bergumam mengucapkan beberapa hal yang tak Jaka mengerti. "Asih," panggilnya pelan, sembari mundur satu langkah ke belakang. Entah kenapa, wajah sang istri sekarang membuatnya ketakutan, apalagi gumaman itu kian keras terdengar. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Jaka menggerjap, tak tahu apa yang terjadi saat ini, tapi Asih, istrinya, seperti bertindak layaknya orang lain, orang yang tak ia kenal sama sekali. "Asih," panggil Jaka kembali, sembari melangkah mundur kembali saat perlahan ia memperhatikan gerak-gerik Asih yang mulai bergerak bangkit. "Ah!" Asih berlari ke arahnya, berteriak melengking, memekakkan telinga, membuat Jaka jatuh, terjerambab di lantai. Burung-burung malam berterbangan di sekitar rumah Asih. Para warga dan Ustadz Ahmad yang sedang dalam perjalanan pulang seketika berhenti melangkah. Semuanya berbalik, menatap arah suara itu berasal. Dari rumah Jaka yang tadi mereka datangi. Teriakan melengking yang menyayat hati mampu membuat perasaan para warga tidak enak seketika. Semuanya saling pandang dengan wajah ketakutan. "Apa itu?" tanya salah satu warga pada warga yang lain. "Entahlah, yang pasti itu dari rumah Jaka," balas warga yang ditanya dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar menatap sang teman sembari berbalik. "Ayo, kita pulang saja. Bagaimana keadaan Jaka? Bukankah dia tak baik-baik saja? Daripada memikirkan itu, lebih baik kau memikirkan dirimu sendiri. Ini teror. Sejak kejadian itu, memang saat maghrib tiba, sebaiknya kita berada di rumah saja. Bukankah suatu kesialan kita ikut datang ke rumah Jaka hari ini? Masri, kau dengar? Teruslah jalan Bayu. Barangkali dia marah dan sekarang mengikuti kita." Dua wanita parubaya itu pun berjalan cepat, hampir terjatuh beberapa kali saking ketakutannya. Jeritan melengking Asih dari rumah Jaka itu pun membuat ketakutan sendiri bagi para warga. Setelah mendengarnya, semua bersembunyi. Tak ada yang berani keluar dari rumah satupun, bahkan sekedar mengintip dari balik jendela sekalipun. "Abah!" Ustadz Ahmad menoleh. Mendengar teriakan itu, ia sudah sampai di depan rumahnya. Langkahnya terhenti, sembari menelisik Gayatri, sang putri mendekat ke arahnya. "Itu suara apa, Abah? Kenapa terdengar nyaring dan menyayat hati?" Tri sangat pilu mendengarnya, juga merinding bersamaan. Ustadz Ahmad menatap putrinya sekilas, lalu mengalihkan pandangan pada jalanan yang ia lewati menuju rumah Jaka tadi. Sesosok wanita di balik pohon dengan mata tajam menatap Ustadz Ahmad seolah memberi peringatan. Tangannya menimang sesuatu yang dibungkus kain jarik. Ustadz Ahmad menghela nafas, mengucap istighfar dan lafaz-lafaz Allah kemudian. Gayatri yang sedari tadi memperhatikan menatap lurus pada apa yang dilihat Ustadz Ahmad. Namun tak ada apapun di sana. "Abah,
Panggilnya lagi, berusaha menyadarkan sang abah yang sedari tadi bertingkah cukup aneh. Apalagi jeritan melengking yang ia dengar tadi cukup membuatnya merinding hingga berniat untuk menutup warungnya saja. "Astagfirullah," bisik Ustadz Ahmad sembari mengusap wajah. Sosok wanita yang sedang menimang anak yang ia lihat sudah tak ada di tempat. Pikirannya melayang pada Jaka. Ingin sekali datang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Namun, Ahmad merasa ini bukan saat yang tepat. Kedatangannya ke rumah Jaka berduyun-duyun dengan para warga tadi telah membuat sang pemilik rumah marah dan kini memberi peringatan. "Abah, suara apa sebenarnya tadi?" Tanya Gayatri, membuyarkan lamunan Ustadz Ahmad. Lelaki paruh baya dengan kopiah hitam di kepala itu menoleh, menatap sang putri sembari mengelus kepalanya. "Tak ada apa-apa. Mungkin binatang liar atau sesuatu tengah terjadi di sana." "Di sana? Di sana mana maksud Abah? Bukankah teriakan itu cukup mengkhawatirkan? Apa tidak sebaiknya kita lihat?" "Untuk saat ini jangan, Tri. Abah tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita nekat datang ke sana. Sekarang tutup saja warungnya. Kita masuk ke dalam rumah." Gayatri mengangguk, segera menutup warung dengan tergesa dibantu Ustadz Ahmad. "Abah, memangnya suara teriakan itu dari mana berasal?" "Rumah Jaka." Gayatri terkesiap. Gerakannya menutup pintu mulai terhenti. Teringat ribut-ribut setelah maghrib di warungnya tadi. Entah kenapa membuat perasaannya sekarang menjadi tidak enak. Nafas Jaka berembus tak beraturan. Tepat setelah Asih jatuh di atasnya, suara angin dan lampu yang berkedip di atas sana mulai berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Suasana sepi diiringi suara binatang malam membuat ia sedikit ketakutan. "Asih," panggilnya, namun Asih diam saja. Disentuhnya tubuh Asih yang masih dingin seperti es. Ia bangkit memapah Asih yang tampaknya tak sadarkan diri. Wajah pucat tanpa rona itu seketika membuatnya merinding, apalagi Asih tampak tak bergerak sama sekali dalam pangkuannya. Tingkah Asih begitu aneh tadi. Jeritan keras wanita itu membuatnya merasa bingung. Memangnya apa yang salah telah ia ucapkan hingga Asih bertingkah demikian? Kenapa tingkah istrinya berubah seperti ini? Jaka bingung juga bimbang. Ia memutuskan mengangkat tubuh sang istri masuk ke dalam kamar dan meletakkannya di pembaringan. Entah kenapa tubuh Asih begitu berat. Jaka sampai kewalahan mengangkatnya. Padahal ia dulu bisa mengangkat Asih dengan mudah. Apakah tubuh Asih bertambah berat atau ketahanan tubuhnya mulai berkurang? Jaka merasa aneh dengan apa yang terjadi sejak ia pulang. Semuanya menjadi sangat rumit hingga ia merasa harus memecahkan teka-teki ini. Tentang mengapa Gito mengabarkannya meninggal pada para warga sementara ia di kota dalam keadaan sehat walafiat. Tentang perubahan wajah para warga yang jika ia menyebutkan nama sang istri, mereka layaknya orang yang ketakutan setengah mati. Juga tentang tingkah Asih yang kadang membuat bulu kuduknya meremang kala melihat mata wanita itu yang tak seperti biasanya. Jaka berbaring di atas ranjang, berbaring di samping Asih, mengusap pipi dingin itu. Hal lain yang membuatnya juga bingung jika tubuhnya terasa hangat. Kenapa tubuh sang istri justru dingin sekali, layaknya orang yang sudah... Jaka menggeleng. Mengenyahkan pikiran itu, ia lalu memeluk istrinya dan sang anak yang berada di tengah mereka, memutuskan untuk berlelap bersama pikiran yang terus memenuhi kepala. Jaka mengubah posisi, memiringkan tubuh menatap sang bayi sembari mengelus pipinya. Masih dingin sama seperti pertama kali ia sentuh. Kini tangannya beralih pada pipi Asih yang juga sama dinginnya. Perlahan, Jaka bangkit untuk mengambil kain lebar guna menyelimuti Asih dan anaknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok
Baru saja Jaka ingin berbaring kembali, suara ketukan di pintu yang terdengar lambat dan perlahan itu membuatnya bangkit kembali. Sejenak ia terduduk untuk mendengarkan lagi. Mana tahu tadi hanya halusinasi karena suaranya sangat pelan. Kembali terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Jaka. Alis Jaka bertaut. Ia menoleh pada Asih yang masih pulas tertidur. Itu tadi suara emaknya. Sudah pulang dari desa sebelah rupanya. Tapi malam-malam begini. Jaka. Iya, Mak, sebentar. Sahutnya berjalan keluar dari kamar, membuka pintu depan. Setelah dibuka pintunya, dilihatnya kosong. Angin malam bertiup kencang, menerpa rambut dan baju yang ia pakai hingga berkibar. Semerbak bau busuk menusuk masuk ke indera penciumannya. Sontak saja Jaka menutup hidung. Bulu kuduknya meremang seketika. "Mak," panggilnya dengan suara lirih. Tak ada sahutan, hanya ada suara desau angin di balik rimbunan dedaunan. Jaka melangkah keluar dari rumah, memperhatikan jalanan desa yang lengang. Sudah larut malam, tak ada siapapun di luar sana. Hanya ada suara binatang malam dan anjing menggonggong yang saling bersahutan. Jadi, tadi suara siapa? Ia mengusap tengkuk, terasa dingin sekali. Kemudian berbalik masuk ke dalam rumah. Langkahnya terhenti dengan mata memicing menetap ke dalam rumah. Tepat di dekat pintu masuk, ada Maida di sana, memakai pakaian yang biasa Jaka lihat. Namun, dengan posisi membelakanginya, rambut Maida digulung dan jalan masuk ke arah dapur dengan langkah pelan serta terbungkuk-bungkuk. "Loh, Mak, kok sudah masuk? Masuk dari mana? Jaka nggak lihat?" Jaka berjalan mendekat seraya menutup pintu. Namun Maida sama sekali tidak menggubrisnya. "Mak," panggil Jaka lagi seraya menyentuh pundak wanita tua itu. "Ah, Mak." Jaka jatuh terduduk seraya beringsut mundur ketakutan melihat wajah Maida dipenuhi darah. Di pinggang maknya tertancap pisau yang terus-menerus meneteskan darah. Lalu wanita itu berjalan mendekat dengan tangan terulur ke arahnya. "Jaka, Mak rindu. Kenapa tidak pulang-pulang?" Asih, Asih," teriak Jaka kalut, apalagi tangan itu hampir mendekat ke lehernya. Punggung Jaka membentur pintu. Sudah di ambang batas, Maida terus mendekat. Jaka pun memejamkan mata sembari berteriak minta tolong. Satu tarikan nafas kuat hingga Jaka terduduk, bangun dari tidurnya. Ia terengah-engah dengan keringat mengalir di dahi. Suhu di kamar itu mendadak naik seketika karena mimpi yang ia alami begitu menakutkan. Lalu Jaka menetralkan jantungnya yang berdebar keras. Satu tangannya menopang tubuh yang terasa lemas dan terasa aneh saat merasa ranjang itu kosong. Lalu ia menoleh, menatap ke arah kiri tempat Asih tidur tadi malam. Tak ada wanita itu dimanapun, bahkan bayi yang seharusnya juga tidur di tengah-tengah mereka pun juga hilang. "Asih," panggilnya sembari menatap sekeliling kamar itu. Tak ada sahutan. Jantungnya berpacu dengan deras. Kenapa rasanya seperti itu? Ia takut kalau kejadian tadi menimpanya kembali. Ragu-ragu, Jaka membuka pintu kamar. Sedikit-sedikit ia mengintip dari celah pintu yang terbuka. Ruang tengah yang kosong dengan lampu menyala. Tak ada siapapun di sana. Jaka pun bernafas lega. Ia membuka pintu itu dengan lebar, lalu keluar memeriksa satu persatu ruangan di rumah ini, bahkan sampai di kamar Maida. "Tolong!" Tangan Jaka yang hendak menarik engsel pintu ia urungkan. Tatapannya beralih pada suara lirih yang terdengar seperti merintih itu. Suara Asih. "Tolong! Mas Jaka!" terdengar lagi. Jaka melangkah menuju dapur
yang tertutup tirai. Tidak ada Asih di sana, namun suara itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas dan berasal dari pintu belakang rumah. "Asih," panggil Jaka pelan. "Tolong Mas, Asih di sini." Jaka menurunkan engsel pintu, namun tidak bisa terbuka. Ia menatap keseluruhan pintu tersebut. Kunci di atasnya belum terbuka. Ia menurunkan kunci tersebut. Tapi bagaimana Asih bisa di luar kalau pintu ini terkunci? Apa wanita itu lewat dari samping rumah? Begitu pintu terbuka, Jaka terbelalak kaget melihat Asih dan bayi mereka tengah terbaring di tanah dalam keadaan berdarah-darah. Sama seperti yang ia lihat tadi saat mimpi bertemu Maida, baju wanita itu tampak lusuh dan sobek di segala sisi. Lalu Jaka berlari mendekat. "Asih, apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan tangan gemetar berusaha menyentuh pipi Asih. Cairan lengket dan berbau anyir itu menyentuh tangannya. Pandangannya beralih pada anak mereka yang berada dalam dekapan Asih. Yusuf juga berdarah-darah. Bayi itu tak tampak rewel dan tubuhnya tak lagi naik turun seolah tak bernafas. Jaka ketakutan, takut semua kemungkinan yang ada dalam kepalanya benar-benar terjadi. "Yusuf, astagfirullah. Anak kita Asih, apa yang terjadi sebenarnya? Ayo, Mas bawa ke tempat Pak Derajat, biar diobati lukanya sebelum semakin parah." Asih menggeleng, ada air mata yang keluar dari pipinya. Sesekali wanita itu memejamkan mata seraya meringis, menahan sakit hingga membuat Jaka tak tega. Netranya ikut berembun. "Ayo Asih." Tangan Jaka terulur hendak meraih Yusuf di tangannya. Namun Asih menahan. "Sudah terlambat Mas." "Belum Asih, kita masih bisa ke sana. Mas akan gendong, Mas kuat kok. Ayo." Asih tetap menggeleng. "Ikhlasan kami," ucapkan Asih tak sadarkan diri dengan kepala tergolek lemas. Jaka menatapnya dengan tatapan nanar. "Asih," panggil Jaka pelan. "Asih, bangun!" teriaknya mengguncang bahu wanita itu. "Asih!" Tepuknya pelan pada pipi Asih, tapi wanita itu tak kunjung bergerak. "Ya Allah, ya Allah!" Jaka berusaha meraih Yusuf dalam dekapannya dan Asih di punggungnya. Tapi tubuh keduanya sangat berat hingga ia tak bisa menariknya. "Asih, Asih sadarlah!" seru Jaka dengan linangan air mata. Namun sekuat apapun ia berusaha, ia tetap tak mampu meraih tubuh Asih, seolah ada yang menahan wanita itu beserta bayi dalam dekapannya. "Asih, hah, hah, hah." Jaka terduduk, mengatur nafasnya yang naik turun tak beraturan. Ia mengerjap menatap sekeliling, ini di kamarnya, dan ia bermimpi lagi. Apa ini? Mimpi dalam mimpi? Degup jantungnya berdebar tak karuan. Tangan kanannya mengurut dada meneterkan rasa. Tangan kirinya ia gunakan untuk menopang tubuh. Sekali lagi, perasaan aneh itu menjalar saat ia merasa tak ada apapun di sampingnya. Begitu menoleh, memang tak ada Asih di sana, namun Yusuf kali ini ada di tengah ranjang. Jaka mendekat mencium bayi lelaki itu dengan sayang. Teringat mimpi tadi membuatnya kian bersedih. Namun Asih, ada di mana wanita itu? Perasaannya mulai tak enak. Apakah ini masih mimpi juga? Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.